Jawab langsung ya. Itu literatur Jawa mengenal sedulur papat lima pancer. Cuman yang saya tanya di situ lebih paham mana Anda berbicara tentang klenik Jawa atau klenik Islam itu sendiri lewat tasawuf atau lewat ilmu pengetahuan. Nah, saya tanya, atau ketiga-tiganya nanti dijawab, simpel. Bisa ketiga-tiganya secara Karena kita kedepannya penuh dengan iptek, teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka mungkin saya bisa menjelaskan tentang yang mampu Anda pikirkan sekarang ini lewat iptek. Sebetulnya itu bahan baku atau anasir dari alam semesta ini, yang mana sedulur papat kalau orang Jawa bilang kan lebih ngetren ya, dibacakan oleh sedulur papat itu sesuatu pendamping orang hidup di alam semesta ini. Yang dinamakan sedulur papat itu adalah anasir, Mas Indra. Anasir itu ada 4, ada air, angin, api, tanah. Nah, empat yang ada di alam semesta ini juga ada di dalam diri kita, termasuk terjadinya darah, air, ya toh. Terus termasuk ada angin, dari mana kita berembus bernafas membutuhkan oksigen. Termasuk juga sifat tanah, sifat zat besi dan kadar besi yang ada di kulit. Termasuk ada sifat api, sifat emosi Anda. Di sini ada cuma dari bahasa sufi disebut amarah, sufiyah, luwamah, mutmainah, sama. Nah, mutmainah jiwa yang tenang, yang dia bervariansi kepada air. Nah, sifat anasir yang ada di alam semesta ini. Jadi jagat ageng dan jagat alit kata orang Jawa. Itu makrokosmos dan mikrokosmos. Itu semuanya ada unsur-unsur seperti itu. Nah, cuman pintar-pintarnya kita mampu menyerap sesuatu ayat yang ada, termasuk ayat kauniyah pun yang di luar ini ayat kauniyah. Yang kita baca Al-Quran pun juga ayat yang disebut ayat kauniyah. Sama, antara bentuk peta dengan keadaan alam yang nyata itu sama. Tapi yang sebetulnya yang paling lahirkan alam yang nyata dulu, baru tertulis petanya. Ayat kauniyahnya dulu, baru tertulis ayat-ayat kauniyah. Nah, di situ sebetulnya. Jadi sedulur papat itu kalau menurut literatur Jawa adalah sosok makhluk-makhluk pendamping. Ada juga dalam bahasa Al-Quran disebut Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, ya lah. Ada, cuman dari bahasa sufi berbeda, dari bahasa iptek juga berbeda, cuman esensinya juga sama lah, pengertian pun juga sama. Yang mana kita manusia hidup tidak bisa melepaskan dari unsur keempatnya itu. Dari bahasa nur, cahaya pun juga sama. Dialah sosok pendamping kita hidup, yang mana dari dialah kita dituntun oleh Allah untuk bisa mengenal satu sama lain, untuk bisa mengenal apa-apa yang ada di muka bumi ini. Bahkan pengetahuan-pengetahuan dari negeri akhirat yang belum ada landasan pengertian maupun pemaknaannya sekalipun, dari sedulur papat inilah kita bisa sempurna, bisa mengenal semuanya. Saya rasa di situ untuk penjabarannya, untuk komplit dari penjabarannya sedulur papat. Tentunya tidak bisa spesifik mungkin saya cerita di sini, karena ini mengenai ilmu rahasia yang diberikan oleh leluhur kita kepada diri kita, termasuk Rasulullah pada diri kita. Saya rasa itu. kalau amarah dan mainan itu ya Begini, suatu sifat itu tentunya dalam kehidupan itu dibutuhkan, ada yang dibutuhkan untuk mendampingi kita untuk sempurna. Contoh, di dalam Al-Quran disebutkan ayat, ya hayat wa nafsu mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan qulubi badiwat kuli jannah. Hai jiwa yang tenang. Satu poin kita mendapatkan, ya, nafs mutmainah, jiwa yang tenang. Yang mana kalau jiwa ketenangan itu kita raih, maka seluruh unsur elemen rahasia kehidupan berupa ilmu kita bisa mendapatkannya. Kalau cara orang Jawa itu literatur itu, Semar itu sosok jiwa yang tenang, maka warnanya berbeda dia. Semar digolongkan orang-orang putih kan.
Nah, inilah nafsu mutmainah. Nah, pengertian Jawa pun Gareng Petruk Bagong itu disebut sufia luwamah mutmainah. Sufia luwamah amarah. Sama, Bagong juga dengan literatur Jawa dengan dikasih logo merah, Petruk kuning, Gareng hitam, sama. Mereka yang hidup sesuai pola zaman para nabi-nabi sebelum Rasulullah ataupun sebelum Nabi Adam, golongan Banu Jan atau Abul Jan, mekanisme bentukan manusia sempurna itu sama, butuh pendamping 4 perkara. Makanya di dalam ilmu pengetahuan butuh ponco warna. Ponco warna itu, ponco itu 5, warna itu 5 warna: kuning, putih, merah, hitam, hijau. Adapun biru itu campuran dari kelima warna sejati itu. Kehidupan pun sama. Dia polanya akan berpola kepada 5 warna tersebut. Di dalam ilmu sufi disebut amarah sufia luwamah mutmainah salbiyah. Sama. Kalau kita di dalamnya ada Jibril yang berwarna putih, Mikael ada yang berwarna kuning. Nah, Israfil, tukang pencabut nyawa yang dilambangkan dengan warna merah. Israel dengan warna kuning sekalipun ya. Semuanya ini dimaknakan ke dalam hati. Arti makna hakiki. Tidak perlu kita membuktikan itu sosok makhluk. Semuanya ada di dalam diri. Cuma secara kesadaran spiritualitas saja kita bisa memahami. Biarpun kita mempunyai 3 tingkat kecerdasan intelektual, emosional maupun spiritualitas. Kalau kita memahami unsur spiritualitas, maka kita akan memahami rahasia kehidupan. Sama seperti kalian semua suatu saat kan pernah gila sesaat. Ya, di kamar mandi nyanyi dengan sendirinya, si cewek-ceweknya berlenggak-lenggok sambil telanjang, ya kira-kira begitu tak? Nah, sifat luwamah ini, sifat yang jahil ini pasti pernah menempel. Nanti dalam benak kalian kan pernah ingin menjadi orang nomor 1, ingin menjadi orang yang termulia bahkan di kampung ataupun di kota ataupun di suatu negara. Pernah sosok-sosok jiwa-jiwa mutmainah pun akan menghampiri Anda. Dari 4 jiwa ini selalu akan ada dominan dalam kehidupan Anda. Nah, yang namanya jiwa itu tak tampak tapi mudah kita rasakan. Oh, saya ini dalam sehari banyak gilanya atau banyak warasnya ya. Nah, itu kan bisa dideteksi ya. Apalagi kalau di kamar sendirian banyak gilanya kalian semua ini. Nah, ya, nyanyi sendiri, membayangkan sendiri, berhalusinasi dan lain sebagainya. Nah, banyak sekali kehidupan Anda yang tidak berguna kalaupun Anda diam sekalipun. Nah, itulah sebabnya disuruhlah kita berzikir untuk banyak mengingat Allah, untuk banyak kita bertakaruf kepada Allah, untuk banyak kita bertafakur kepada Allah, riyadho, mujahadah, mughafafah, mughorabo dan lain sebagainya. Banyak-banyak kita melepaskan diri dari dosa-dosa kita. Nah, macam-macam lah apa yang dilakukan secara spiritualitas oleh diri kita semua. Itulah yang diharapkan oleh Rasulullah, yang kita bisa di-upgrade dari status umat menjadi hamba. Ya, nah, tidak semua umat menjadi hamba, tetapi kalau sudah menjadi hamba itulah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda ini orang Muslim, umat Rasulullah, tapi untuk menjadi hamba, apakah Anda mengenal Allah? Kalau Anda menjadi seorang hamba, meningkatkan kualitas martabat dirimu, keimananmu menjadi suatu tingkat ketakwaan, tentunya harus berguna untuk diri Anda sendiri. Karena Rasulullah sudah nyane pani, man arofa nafsa faqad arofa robahu, cari dirimu sendiri. Ini dari tadi yang dikupas itu. Jikalau kamu mengetahui dirimu, maka sudah jelas kau akan mengetahui siapa Tuhan. Saya rasa cukup sekian.